Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai konsep sehat, trias epidemiologi, dan juga riwayat alamiah penyakit, serta hubungannya dengan gizi masyarakat. Sebelumnya, kalian tahu gak sih sehat itu sebenarnya apa? Menurut WHO atau World Health Organization, sehat itu bukan hanya terbebas dari penyakit, tetapi juga sempurna secara fisik, mental, dan juga sosial. Sedangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menambahkan aspek spiritual dan juga produktivitas sosial ekonomi, serta menegaskan bahwa sehat itu bukan hanya soal kondisi tubuh, tetapi juga bagaimana seseorang dapat berperan aktif dalam masyarakat dan juga ekonomi. Jadi, ketika seseorang mampu melakukan produktivitas sosial dan ekonomi, tetapi ia memiliki gangguan kecemasan seperti sulit tidur dan juga mudah lelah secara emosional, hal ini menurut WHO belum bisa sempurna sehat. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seseorang ini dapat dikatakan sehat karena dapat produktif secara sosial dan juga ekonomi. Trias epidemiologi menekankan bahwa penyakit dapat muncul apabila ada interaksi antara penjamu, agen penyebab, dan juga kondisi lingkungan. Ambil contoh penyakit diabetes mellitus tipe 2. Pada penyakit ini, host atau penjamunya adalah individu dengan usia yang lebih tua berkisar 40 tahun ke atas, dengan pola hidup yang tidak aktif, dan juga pola makan tinggi gula dan lemak. Lalu, agen atau penyebab penyakit di sini adalah kelebihan zat gizi glukosa dalam darah yang menyebabkan gangguan metabolisme insulin. Dan yang terakhir adalah environment atau lingkungan. Lingkungan di sini adalah lingkungan yang tidak mendukung pola hidup sehat, seperti akses makanan cepat saji yang tinggi gula dan juga lemak, kurangnya ruang untuk berolahraga, dan juga tekanan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi stres dan juga pilihan gaya hidup. Dan yang terakhir adalah riwayat alamiah penyakit. Jadi, riwayat alamiah penyakit adalah perkembangan suatu penyakit pada individu tanpa adanya intervensi atau campur tangan manusia atau tanpa adanya pengobatan pada penyakit tersebut. Kita ambil contoh tahapan riwayat alamiah pada penyakit flu burung atau avian influenza. Yang pertama, tahapan prepatogenesis. Pada tahap ini terjadi interaksi antara penjamu dan virus A atau H5N1 di luar tubuh penjamu. Lalu tahap patogenesis. Tahap patogenesis ini dibagi menjadi dua. Pada penyakit ini terjadi gejala awal seperti demam dan gejala flu seperti batuk dan juga radang tenggorokan. Kemudian pada penyakit lanjut timbul gangguan pernafasan karena CO2 dalam darah meningkat akibat virus A atau H5N1 yang menyerang paru-paru sehingga timbul pneumonia. Dan yang terakhir adalah akhir dari penyakit. Akhir dari penyakit itu pasien dapat sembuh secara sempurna, sembuh cacat, ataupun meninggal dunia. Lalu intervensi gizi yang dapat dilakukan pada penyakit flu burung atau avian influenza adalah yang pertama, pencegahan secara primer. Dapat dilakukan dengan melakukan promosi kesehatan mengenai flu burung dan juga edukasi mengenai pola hidup sehat serta konsumsi makanan bergizi agar dapat meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, pencegahan secara sekunder dapat dilakukan dengan melakukan deteksi dini, lalu dapat meningkatkan asupan protein dan juga energi serta melakukan konseling gizi individual. Dan yang terakhir adalah pencegahan tersier, yaitu dapat dilakukan dengan terapi dan rehabilitas pada penderita, serta pemantauan status gizi penderita. Nah, sekarang kalian udah tahu kan, sehat itu bukan cuma soal terbebas dari penyakit. Maka dari itu, ayo kita jaga kesehatan kita mulai dari menjaga pola hidup yang sehat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.